Halo, selamat siang. Selamat siang, Perkenalkan, nama aku Remi. Kalau nama kamu? namaku Nisa. Oh ya, Nisa, salam kenal ya. Salam kenal juga. Em, Gimana kabarnya? Sehat kah? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Terus, kalau boleh tahu kesini naik apa ya tadi? Tadi saya bawa kendaraan. Oh, bawa kendaraan. Mm, Kesehariannya gimana nih? Keseharian ini kesibukan gitu. Boleh. Ya keseharian saya kuliah gitu. Karena udah mulai offline juga kan, jadi kayak ya hari-hari kuliah gitu. Oh ya. Jadi lagi sibuk kuliah Iya, ya. sibuk kuliah. Nah, selama kuliah ini kamu udah merasa enjoy gak? Eh, Enjoy dengan lingkungannya, iya udah adaptasi. Terus apa namanya? Banyak tugasnya juga udah apa ya, ngerasa terbiasa gitu, banyak tugas. Oh iya, wah, Pas. biasa dengan banyak tugas. Iya, pas awal semester tuh, pas masuk kuliah tuh saya ngerasa kayak tugasnya banyak banget gitu kan. Sempet juga dulu pas semester 1 tuh, karena baru apa ya, masuk dunia kuliah kan pasti kaget ya. Itu kaget dengan pertemanannya, lingkungannya, terus tugas-tugasnya, terus gimana hubungan sama dosennya gitu kan. Itu saya sempet sampai sakit dulu karena saking kagetnya. Karena dulu kan kalau sekolah kan kita sama guru itu kayak gurunya bisa ngertiin kita kan, karena itu mungkin juga faktor muridnya itu aja gitu kan. Sedangkan kalau dosen kan muridnya banyak ya, jadi dia nggak terlalu merhatiin satu persatu gitu. Jadi kayak hubungan kita sama dosen tuh ya udah sekedar kuliah aja gitu, nggak yang kemana-mana. Terus juga karakter dosen kan beda-beda gitu, jadi saya cukup kaget gitu kalau ada dosen yang berbeda sifatnya dari guru saya di sekolah gitu. Terus kalau dari temen, dulu sih karena ya sama sih, kalau SMA pas sekolah itu kan temannya itu lagi. Sedangkan kalau pas kuliah kan pasti orangnya, kita ketemu orang itu lebih banyak, lebih bermacam-macam lah variasi apa ya, sifat-sifatnya gitu. Jadi kadang ada kaget juga kayak kok dia gitu ya orangnya gitu, mungkin terlalu vulgar atau bukan vulgar, terlalu to the point mungkin ngomongnya. Tapi ya seiring berjalannya waktu ternyata saya pun juga berubah gitu. Jadi bukan, kita emang harus bisa fleksibel ternyata buat beradaptasi sama orang-orang baru itu gitu. Ya gitu deh. Oh gitu. Jadi sempat merasa kaget ya pas awal-awal dari sekolah ke kuliah. Ternyata lingkungan perkuliahan beda banget, tugasnya lebih banyak, terus lingkungan pertemanannya juga berbeda, terus sampai jatuh sakit juga. Kalau karena kebanyakan tugas ini pernah nggak kayak jadi keteteran, jadi kayak ngerjainnya mepet deadline, terus belum lagi pusing sama tugas yang lain gitu. Pernah sih itu pas saya pas aku semester kemarin itu kan saking pas kita naik tingkat semester kan pasti tingkat kesulitannya juga nambah ya, belum lagi tugasnya juga semakin rumit gitu. Jadi ya saya sempat keteteran karena pas semester kemarin itu mulai banyak-banyaknya tugas datang, kayak tiba-tiba gitu datangnya. Kayak tiba-tiba deadline-nya deketan semua, terus jadi saya pusing gitu mau ngerjain yang mana dulu. Ya terus jadi keteterannya itu ya itu karena saking banyak itu saya bingung kan mau gimana. Jadi kayak kadang saya sesuai mood juga kan ngerjainnya, jadi kayak dulu deh gitu, pengen diem dulu gitu, nggak mau mikirin tugas, tapi malah saya keteteran di akhir gitu. Jadi saya semester kemarin tuh sempet nggak teratur juga ngerjain tugasnya karena terlalu ngikutin mood gitu sih. Jadi karena saking banyak tugasnya ini jadi tergantung ke mood gitu. Iya. Kadang tuh pengen ini jadwalnya padat banget, jadi aku istirahat dulu, tapi malah akhirnya jadi nunggak tugas. Iya, Terus ada nggak dapat pengalaman sampai bener-bener mau berapa menit atau berapa jam sebelum deadline gitu, akhirnya telat ngumpulin, terus akhirnya jadi masalah sama dosen gitu? Kalau telat ngumpulin alhamdulillah nggak pernah. Cuman ya ngumpulin menit-menit akhir pernah.
dan itu yang nggak sering sih, cuma sesekali. Cuman ya apa namanya, ngerjain deket deadline itu cukup sering saya lakuin. Cuman kalau yang sampai tinggal 5 menit terakhir gitu pernah sekali doang gitu. Jadi kayak kalau lagi mood ngerjain tugas ya langsung cepet selesaiin, bahkan jauh dari deadline itu aku udah ngumpulin tugasnya gitu. Jadi kadang tergantung mood, kadang juga kayak aduh mager gitu. Jadi nanti Iya. Untuk lingkungan pertemanan sendiri, mereka cenderung ambis kah atau sama gitu, nugasnya tergantung mood gitu? Kalau itu ada sih yang ambis, ada juga yang mager-mageran gitu. Nah kalau aku sendiri tuh gampang terpengaruh ya. Jadi kayak kalau teman-temannya ambis, aku ikut ambis. Jadi kayak kalau temannya mager juga aku ikut mager gitu. Cuman karena dari diri sendiri aku juga mager, jadi makanya nambah-nambah. Oh iya, jadi kadang tuh bisa terpengaruh sama teman juga ya. Untuk di rumah sendiri, buat lingkup keluarga, dari orang tua atau saudara-saudara mungkin ada juga nggak yang nugas sesuai mood gitu? Oh enggak, kalau di keluarga saya sini malah teratur banget. Kayak kadang apa ya, ada jadwalnya gitu ngeberesin rumah gitu. Jadi kayak misalnya setiap hari Minggu itu harus bangun pagi terus ngeberesin rumah bareng-bareng gitu. Jadi nggak boleh ada yang absen dari ngeberesin rumah. Gitu. Jadi berbeda dengan lingkungan pertemanan, justru kalau di rumah itu lebih teratur ya. Nah, karena orang-orang rumah tuh kebanyakan teratur, kamu pernah kena tegur gak gara-gara suka nugas karena mood atau karena nunggak-nugas ini? Pernah. Soalnya itu karena saya ketahuan lagi apa ya, kayak diajak jalan kok nolak terus gitu, bilangnya tugas-tugas. Akhirnya sempat juga ditanya kayak emang kapan dikumpulinnya, terus karena udah terpojok gitu kan, aku jawab besok gitu. Kenapa nggak dikerjain dari kemarin gitu. Terus aku jelasin karena tugas yang lain juga banyak gitu loh. Jadi aku tuh nunda tuh bukan karena males sih benar, cuman kayak kalau disalahin karena akunya males banget gitu, aku juga nggak terima karena tugasnya emang banyak gitu. Jadi aku jelasin tugasnya tuh ada berapa gitu deh, pokoknya aku jelasin detail kenapa aku telat ngerjain tugas yang ini gitu. Jadi karena di keluarga lumayan teratur, kamu pernah kena tegur, dan kenapa nggak kerjain di kemarin? Karena selain karena udah malas, tapi sebenarnya karena emang kebanyakan tugas, jadi bawaannya malas gitu. Oh gitu. Untuk kamu sendiri nih, kalau nugas tuh lebih suka sendiri atau bareng-bareng diskusi sama temen gitu? Kalau tugas kelompok ya pasti lebih enakan ketemu langsung ya dibanding lewat chat. Jadi mending bareng-bareng ngerjain, ngumpul di satu tempat selesai gitu. Cuman kalau untuk tugas individu, maksudnya individu terus ngerjain bareng teman gitu? Iya kayak gitu. Kalau itu aku malah kurang efektif. Soalnya aku tipenya kalau ngerjain tugas benar-benar harus sepi gitu. Jadi kayak nggak boleh ada suara, nggak boleh di kafe gitu, aku juga nggak bisa. Karena gampang terdistract, terus malah jadinya nanti ngobrol sama temen gitu. Terus kalau belajar pun aku juga nggak bisa masuk pelajarannya kalau rame. Terus aku juga nggak bisa sambil dengerin musik gitu. Jadi kalau belajar ya belajar gitu. Kayak ya kadang itu juga sih ngerasa kayak capek karena terlalu monoton ya belajarnya, kayak benar-benar harus sepi, harus benar-benar fokus gitu. Cuman emang kayak gitu aku belajarnya. Jadi antara ngerjain sendiri sama bareng-bareng sama teman lebih suka sendiri karena harus dalam keadaan tenang biar fokus. Kalau misalnya rame tuh agak ke distract gitu. Nah, untuk tugas sendiri lebih suka tugas individu atau tugas kelompok? Tugas individu. Tugas individu. Karena kalau individu kan kita bisa ngira-ngira ya. Kalau udah ngerti tugasnya apa, kita bisa ngerjain, oh ini kira-kira berapa hari selesai gitu. Jadi kita bisa sambil nyicil juga kayak, oh yang kurang ini. Cuman kalau kelompok itu kan harus
harus gerak, sama-sama gerak biar kelompok itu tugas kelompok itu jalan. Sedangkan ada orang yang kalau tugas kelompok itu susah untuk diajak kerjasama gitu kan. Nah, jadi kadang saya kalau tugas kelompok itu nunggu ada yang gerakin. Jadi kayak saya mendingan dibagiin tugas masing-masing, jadi saya bisa ngerjain bagian aku sendiri gitu. Nah, dibanding aku yang ngegerakin orang. Cuman karena ada orang yang susah buat kayak kalau nggak ada yang gerakin nggak bakal gerak itu kelompoknya kan. Iya, jadi mau nggak mau itu aku yang gerakin gitu. Oh, jadi kalau tugas lebih suka individu, karena kalau kelompok bisa aja dapat anggota yang ternyata semuanya pasif, nggak mau gerak gitu, harus ada yang gerakin. Dan kalau bertemu dengan kondisi tersebut, akhirnya kamu mau nggak mau harus jadi lebih aktif gitu buat menggerakkan kelompoknya. Gitu. Tapi di satu sisi, kenapa saya ngegerakin kelompok itu karena saya takut juga kalau kerjaan itu kalau dipegang orang lain nggak sesuai sama nggak sesuai sama yang ditugasin gitu, takutnya salah atau gimana gitu. Jadi yaudah deh, mending aku aja yang maju gitu, aku yang ngepalain nih tugasnya gitu biar benar. Daripada kerja 2 kali kan. Jadi kalau misal kadang tuh kalau pengen minta tolong terus mikir takut ntar jadi kerja 2 kali, takut ntar hasilnya nggak sesuai, jadi akhirnya jadi backup aja gitu. Terus di luar ini nih, misal ada nggak kepikiran gitu buat ngurang-ngurangin nugas sesuai mood? Iya pasti, soalnya dari pengalaman semester kemarin itu saking banyak tugas kan saya selalu ngikutin mood ya, sampai saya ngerasa itu tuh nggak baik gitu, karena nanti di akhir yang susah saya sendiri kan. Jadi pas semester kemarin itu ada tugas individu sama kelompok kan, dan tugas kelompok itu hampir semua matkul itu tugasnya kelompok. Yang individu tuh yang benar-benar sedikit ya, individu benar-benar sedikit dan harus serius ngerjainnya gitu kan. Itu saya lebih pentingin yang tugas kelompok dulu gitu, karena saya mikir kalau kelompok kan harus bareng-bareng, jadi biar sama-sama gerak gitu, selesai. Seenggaknya kalau tugas kelompok selesai, saya bisa fokus sama tugas individu saya gitu. Nah, ternyata semua ini deadline-nya mepet semua nih gitu kan. Yang kelompok tuh ada 3 atau 4 tugas gitu kan, terus juga yang individu ini juga mepet deadline sama 4-4-nya ini, 4 tugas yang lain. Jadi kayak saya tetap ngerjain yang kelompok dulu, terus sampai benar-benar selesai, terus baru saya mikirin yang tugas individu saya gitu. Nah, ternyata pas saya ngerjain yang punya saya sendiri, saya kayak ya ampun, ternyata tugasnya susah banget ya. Yang individu malah lebih susah karena saya sendiri kan. Terus saya langsung ada rasa nyesel, kayak kenapa nggak ngerjainnya dari awal-awal gitu, kenapa malah mentingin yang kelompok dulu, terus individunya belakangan gitu. Padahal kalau yang individu ini bisa dicicil, itu kan bisa ngeringanin saya gitu. Tapi karena udah terlanjur ya udah gitu, saya akhirnya ngerjain yang tugas individu itu mepet deadline gitu, kayak hamin seminggu baru ngerjain. Tapi untungnya sih nggak sampai telat deadline gitu. Jadi kalau kamu tuh prioritasin yang kelompok karena kerjanya bareng-bareng, jadi pasti cepat selesai. Dan ternyata tugas individu yang 3 bulan itu dikerjain seminggu itu keteteran banget. Padahal udah dikasih berbulan-bulan gitu. Dan kamu sempat merasa menyesal. Untuk kamu sendiri, kalau ngerjain tugas itu pengen kerjain yang mudah dulu atau yang rumit dulu? Kalau saya tergantung deadline-nya, yang mepet yang mana. Jadi walaupun deadline-nya mepet, terus pengen ngerjain yang susah dulu atau yang gampang dulu? Ya pokoknya yang penting yang dikumpulin duluan yang mana, mau susah mau gampang itu dulu yang dikerjain. Jadi bukan tergantung tingkat kesulitan ya, jadi tergantung deadline gitu. Tapi kadang juga ini sih, saya nyari yang sekiranya cepet nih ngerjainnya, jadi ini dulu deh, nggak apa-apa.
biasanya kalau itu kan kita bisa merediksi ya, Iya. gampangnya menurut kita tuh gimana. Jadi Iya. kayak oh kerjaan ini dulu deh gitu. Balik lagi ke pertemanan, katanya pertemanan pas masa sekolah sama kuliah itu beda. Nah, gimana cara kamu beradaptasi dan apakah perbedaan itu tuh membuat kamu shock terus jadi ragu gitu buat menjalin pertemanan lagi? Sebenarnya bedanya tuh sempet sih pas semester awal karena sifatnya itu benar-benar sebeda itu. Kalau dulu mungkin di SMA kan kita kalau misalnya ada yang pendiam itu kita ajak gitu ya. Cuman pas di kuliah ternyata emang ada orang yang seneng sendiri gitu. Jadi kalau kita ajak pun dia tetap nolak. Jadi kayak pikiran kita, aduh dia nggak apa-apa nggak ya sendiri. Padahal orang itu juga nggak apa-apa kalau sendirian gitu. Terus jadi aku tuh kadang ragu ini orang mau nggak ya aku deketin gitu. Ya, jadi kadang aku sebelum ketemu langsung gitu kan pasti udah punya grup kelas gitu ya. Sebelum masuk ke kelas realnya yang offline gitu kan pasti kenalan dulu lewat chat. Itu biasanya aku chat dulu kayak halo, salam kenal gitu, terus ngajak kenalan duluan gitu lewat chat biar pas di offline tuh nggak sendiri-sendiri banget gitu. Soalnya kan kalau sendiri tuh kayak gimana ya, kayak nggak kenal siapa-siapa, nanti mau SKSD pas visitnya pasti awkward gitu pas di offline-nya. Jadi saya mending by chat dulu gitu. Jadi cara kamu beradaptasi itu pertama-tama dengan reach out duluan melalui chat. Jadi pas masuk kelas tuh bener-bener nggak sendirian banget gitu. At least kenal nama gitu. Seenggaknya kenal nama, walaupun nanti mainnya nggak bareng-bareng pun nggak apa-apa gitu. At least si A, si B gitu. Yang penting hafal namanya gitu. Kalau belajar katanya sempat ada perubahan dinamika ya antara sekolah dengan kuliah. Nah itu gimana strategi kamu dan gimana cara meningkatkan motivasi belajar di kuliah? Kalau dulu tuh saya orangnya justru malah teratur pas SMA. Itu sebelum COVID ya, kayak tugasnya dikerjain tuh benar-benar jauh-jauh hari. Terus kalau misalnya ada ujian tuh saya prepare gitu kan. Nah terus gak tahu kenapa pas COVID itu jiwa malas saya keluar. Jadi kayak karena COVID tuh pikiran saya jimit, sambil tiduran juga nggak apa-apa off cam gitu, atau jimit sambil ngapain di sambi gitu kan nggak apa-apa. Terus benar-benar pas COVID itu kayak awal-awal mula saya malas belajar tuh dari pas COVID itu. Karena kan guru juga nggak bisa negur kita langsung gitu kan. Cuma kalau lewat Jimit kan guru nggak merhatiin kita banget gitu. Sedangkan kalau kita belajar di kelas gitu kan gurunya kayak kalau misalnya kita ngobrol bisa kayak kamu ngobrolin apa gitu kan. Jadi kita bisa fokus sama belajar kita. Sedangkan kalau di Jimit itu ya udah dosen gurunya ngejelasin, kita yang sambil ngapain pun dosennya juga nggak tahu gitu kan. Kalau kitanya ya jadi kayak saya ngegampangin pas COVID itu. Nah malah berlanjut nih pas kuliah gitu. Pas awal kuliah yang namanya adaptasi itu kan pasti excited ya, nemu lingkungan baru. Jadi kayak semangat belajarnya masih ada tuh pas semester awal. Cuman pas mulai naik semesternya terus makin sulit untuk ngerjain tugasnya gitu, bobot, kesulitannya makin nambah. Bikin saya jadi malas karena saya bingung ngerjain yang mana duluan gitu kan. Jadi saya motivasinya kayak saya nyiapin lingkungan belajar yang kondusif dulu. Kayak saya harus belajar di tempat sepi. Terus saya sendiri nggak bisa belajar kalau kamar saya berantakan gitu. Jadi saya harus beresin dulu semuanya baru bisa belajar gitu. Terus juga harus dingin tempatnya. Karena saya nggak bisa keringetan gitu. Belajar sambil keringetan tuh nggak bisa. Terus saya juga nggak bisa dengerin musik sambil belajar. Tapi kecuali kalau misalnya ini ya latihan soal. Kalau misalnya yang harus ngafal pelajaran gitu aku nggak bisa kalau pakai lagu. Terus
apa ya, oh ya harus kondisi juga, apa, kondisi perut kita juga harus sudah kenyang gitu, karena makan sambil belajar tuh menurut aku nggak efektif, karena malah berujung kita makan terus belajarnya malah nanti gitu. Jadi strategi belajar kamu tuh kan sempet ada rasa malas ya karena sistem belajar daring. Iya, Terus akhirnya kamu membuat strategi kalau misalnya ingin belajar serius, suasana ruangannya harus tenang, terus suhu ruangannya harus dingin dan keadaan perut harus sudah kenyang gitu, karena nggak bisa makan sambil belajar Iya, gitu. betul. Lalu kan kamu sempat bilang kalau antara guru dan dosen itu berbeda ya. Kalau dulu pas sekolah ngajarnya itu kalau misalnya ada yang berisik itu masih bisa ini ngobrolin apa nih. Dan menurut kamu apakah cara mengajar guru atau dosen itu berpengaruh sama kamu untuk memahami materi? Pastinya berpengaruh, karena kalau dosennya apa yang pembawaannya tuh serius gitu kan, aku jadi gak bisa mikir. Misalnya kalau tiba-tiba ditanya lagi diem ditanya gitu kan, aku malah justru deg-degan, gak bisa mikir, ngeblank gitu kan. Ya kalau dosennya yang pembawaannya apa santai gitu, terus apa interaktif gitu, aku bisa masuk pelajarannya gitu. Jadi itu mempengaruhi aku buat belajar. Jadi pembawaan dari guru atau dosen juga berpengaruh ya. Kadang kalau misalnya suasana kelasnya terlalu tegang, tiba-tiba ditanya malah jadi grogi Iya, gitu. malah ngeblank akunya. Ngeblank gitu. Lalu ada lagi yang ditambahkan? Apa ya? Oh mungkin tadi motivasi belajar saya. Oh ya, Betul. Itu beda banget ya sama di sekolah dulu sama pas kuliah. Gak tau kenapa pas kuliah tuh rasa malas. Bukan malas sih, lebih ke Motivasi untuk belajar atau iya, tugas? motivasi untuk belajar tuh udah agak menurun karena banyaknya kegiatan di kampus gitu. Kalau sekolah dulu kan walaupun pulang jam 3 sore, berangkat jam 7, masuk jam 7, pulang jam 3 sore itu masih bisa main gitu. Pulang sorenya jam 3 tuh masih bisa mungkin ngobrol sama teman. Tapi pas kuliah tuh gak tau kenapa apa kegiatannya jadi kayak berangkat pulang gitu. Iya, jadi kayak untuk sosialisasi dengan orang lain pun juga berkurang gitu. Kayak karena di kampus tuh padat, jadi kayak pengen cepet pulang gitu. Oh iya, pengen cepet-cepet istirahat Iya, gitu ya. gitu. Jadi motivasinya tuh jadi sempat berubah dari sekolah ke perkuliahan karena jadwal yang begitu padat. Iya. Oh iya, pernah ngerjain tugas sampai begadang? Pernah. Dan karena begadang itu pernah nggak jadi di kelas ngantuk gitu? Pernah. Itu pas itu sebenarnya saya nggak sengaja ketiduran. Jadi kan saya kalau ngerjain tugas tuh suasana kamar harus rapi kan. Jadi pas pulang dari kampus tuh biasa naruh barang di meja belajar gitu kan. Kayak naruh terus saya beberes, dan nanti saya biasanya istirahat dulu karena pasti badan capek kan. Saya kan kalau ke kampus bawa kendaraan, jadi kalau pulang tuh pasti macet. Jadi udah capek pikiran, capek fisik. Jadi seenggaknya pas sampai rumah tuh beberes terus istirahat bentar. Nanti mulai belajar itu malam sekitar jam 8. Nah itu tuh pas saya istirahat tuh kelewat gitu. Jadi baru beresin kamarnya malam, dan berujung saya ngerjainnya sambil begadang gitu. Terus pas besok paginya masuk pagi ya udah ngantuk, tapi ya tetap ditahan gitu sampai pelajaran selesai. Jadi karena begadang buat nugas atau belajar, akhirnya pernah ngantuk dan ketiduran di kelas. Dan karena Ketiduran nggak pernah. nggak pernah. Tapi pernah pernahnya
kayak baru Oh, untungnya iya. dibangunin temen. Oh iya. Dan karena berkendara juga, jadi harus pas nyampe rumah tuh harus benar-benar istirahat dulu, harus bikin rileks badan Iya, sebelum betul. akhirnya belajar atau nugas. Iya. Dan untuk presensi nih sekelas, pernah nggak karena merasa aduh capek banget atau enggak moodnya nggak begitu bagus karena aduh capek hektik banyak tugas akhirnya udahlah pakai jatah bolos gitu. Nggak pernah sih. Aku dulu pernah juga pas kayak sakit gitu tetap masuk karena aku mikirnya sayang kalau absen, karena biasanya pagi nih ngerasa sakit tapi nanti agak siangan tuh udah nggak apa-apa gitu, jadi kadang malah ngerasa bersalah kalau nggak masuk gitu. Jadi menurut aku presensi itu penting banget kalau di kampus. Jadi mau apapun keadaannya tetap harus Kalau hadir. ya kalau masih bisa, badannya masih bisa beraktivitas, nggak pusing gitu, masuk nggak apa-apa masuk. Cuman kalau emang sakit ya udah. Kan nggak bisa kita hindarin juga kan kalau sakit gitu. Nggak Iya. mungkin kita maksain, nanti malah nyusahin yang lain takutnya kalau di kampus itu kan. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Apa ya? Yang ingin disampaikan Perkara dari sekolah, perkuliahan, keluarga atau pertemanan gitu. Kalau pertemanan ya, aku sempat trust issue buat berteman di kuliah karena sebelum kuliah itu kan aku dengar dari cerita orang tuh di kuliah tuh nggak ada yang bisa dipercaya, pokoknya emang harus sendiri gitu, jangan bergantung ke orang lain. Jadi kayak pas aku kenalan lewat chat itu aja kayak semoga ini orang baik gitu karena takutnya gak sesuai ekspektasi aku kan. Nah terus aku udah kayak nyoba, ayo Nisa pasti bisa sendiri gitu, kalau di kampus nggak apa-apa kok nggak sesuai sama temennya. Dan pas masuk alhamdulillahnya orang-orang tuh juga pada nyari temen gitu. Jadi kita kirain aku tuh orangnya benar-benar individualis. Dulu aku ngiranya di kampus tuh benar-benar nggak mikirin perasaan orang lain, orang-orang tuh terlalu individualis dan ya udah gitu urus hidupnya sendiri. Tapi alhamdulillahnya pas aku masuk nggak seburuk itu. Benar-benar masih ada orang baik kok gitu, masih ada chance untuk berteman gitu. Terus pas awal tuh aku juga nggak mau terlalu yang sampai kenalan banget gitu, sampai harus mana-mana bareng, soalnya kayak itu takut dari ketakutan aku dengar dari orang-orang gitu kan sama lingkungan kampus. Ternyata pas aku jalanin ya udah, aku ini ternyata punya temen. Ya bisa berteman baik dengan lumayan banyak orang, dan orangnya juga pas naik semester 3 kalau nggak salah, itu kan orangnya baru lagi tuh. Itu untungnya aku bisa berteman baik dengan mereka, soalnya mereka ini bakal bareng-bareng terus sama kita sampai kita lulus gitu. Alhamdulillahnya orang-orangnya pada baik, pada gak gampang ngejudge gitu deh. Jadi alhamdulillahnya nyaman gitu. Jadi untuk pertemanan sempat muncul trust issue karena sempat dengar juga kalau di kampus itu cenderung individual. Betul. Gitu. Dan ternyata Nisa tetap mencoba untuk reach out dan ternyata mereka welcome dan sama-sama cari teman. Jadi suasananya pun nyaman untuk menjalani perkuliahan. Dan aku benar-benar bersyukur banget bisa berteman sama mereka. Baik, saya coba simpulkan ya. Jadi untuk Nisa ini dari perpindahan antara sekolah dan kuliah itu awalnya sempat kayak merasa shock dan akhirnya harus beradaptasi karena dari segi guru, lingkungan pertemanan dan tugasnya itu berbeda jauh. Jadi serba sulit, dan untuk tugas tuh bener-bener yang tadinya bisa diatur pakai jadwal, ternyata pas di kuliah tuh dapet tugasnya banyak banget sampai kewalahan dan sampai malas juga untuk nyicil nugas karena saking banyak, dan akhirnya yaudahlah dikerjain mepet deadline aja, aku fokus buat istirahat gitu. Dan cara Nisa untuk mengatasi rasa malas itu ya dengan beres-beresin kamar, lalu mengatur suhu ruangannya agar dingin, dan juga harus sudah makan dulu, dan suasananya harus benar-benar hening agar bisa fokus belajar dan nugas.
dan pertemanan sempat merasa trust issue karena kalau kampus itu cenderung individual, dan ternyata setelah mencoba berkenalan lalu reach out untuk berteman, dan ternyata mereka welcome dan sama-sama bisa untuk berteman, dan akhirnya menciptakan lingkungan perkuliahan yang nyaman. Dan untuk tugas cenderung tugas individu karena lebih bisa fokus, dan kalau misalnya tugas kelompok tuh khawatirnya dapat anggota yang nunggu digerakin dulu, cenderung pasif, jadinya Nisa pun harus lebih aktif gitu untuk mendorong teman-temannya agar bisa kerja kelompok juga. Mungkin segitu dari saya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin saran untuk saya yang suka nulis. Saran kalau dari saya, coba untuk fokus ke hal yang bisa membangkitkan motivasi seperti tadi. Jadi misalnya pulang ke rumah gitu langsung, oh ya bikin jadwal nih, list berdasarkan deadline ya. Mau tugas itu individu atau kelompok itu disamain, terus sisain 1-2 jam per hari, atau enggak pas weekend dikosongin gitu buat nyicil nugas, terutama buat tugas yang rentangnya itu 3 bulan gitu, karena pasti itu bakal complicated banget. Dan lalu mulai dicicil dikit-dikit supaya nggak keteteran banget mepet deadline, dan fokus untuk membangun suasana seperti tadi, membuat ruangannya dingin, terus harus makan dulu, terus harus bikin ruangannya rapi dulu dan tenang gitu supaya bisa fokus belajar dan tugasnya gitu. Dan untuk pertemanan cukup sih, karena kalau saya dengar Nisa sudah tahu bagaimana caranya beradaptasi, dan sejauh ini lingkungan pertemanannya aman juga. Terima kasih sarannya dan Iya. udah dengar saya cerita. Iya. Terima kasih juga sudah terbuka dan mau berkenan datang ke sesi konseling ini dan mau terbuka dengan saya. Semoga untuk perkuliahannya dilancarkan ya. Amin. Dan sukses terus buat kuliahnya. Amin. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih juga.